Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kali ini saya ingin diskusi tentang kutu, ya, kutu pada hewan, ya. Setelah sebelumnya telah saya sampaikan kutu pada manusia. Kutu pada hewan ini telah banyak diidentifikasi, ya, terutama kutu yang menyerang area peternakan, ya. Yang pertama ada kutu penggigit, ya, cattle biting louse, biasanya pada peternakan sapi, ya, ini Bovicola bovis. Penyebarannya sangat luas sekali, ya, tidak hanya pada benua Amerika, benua Eropa, Australia, bahkan di negara-negara Asia, ya, di mana menjadi sentra peternakan. Ini dapat saja merupakan tempat manifestasi dari Bovicola bovis, ya. Kemudian yang kedua adalah kutu dari kutu ternak yang berhidung panjang, the long nose cattle louse, ya, Linochnatus fituli. Ini juga sangat masif pada hewan peternakan sapi, ya. Kemudian ada kutu kecil, ya, blue cattle louse, ini Solenopotes capillatus, ini cukup intens, ya, pada peternakan di Amerika Selatan. Kemudian ada short nose cattle louse, Hematopinus eurysternus, ya, dan kutu pada ekor sapi. Jadi dia memang spesialis pada atau menyerang ekor sapi. Ini Hematopinus quadripertussus, ya. Kemudian pada hewan kuda juga terdapat kutu yang dapat menyerang kuda, ya, Bovicola equi. Ini sangat gatal dan mengganggu sekali, ya. Di peternakan kuda bisa mengakibatkan gangguan yang cukup berarti, ya, sehingga kuda-kuda mengalami kegatalan yang sangat hebat. Kemudian pada babi domestik, ya, Hematopinus suis, ini menyerang pada peternakan babi, baik pada babi yang diternakan secara intensif ataupun dilepas liar. Ini sangat masif sekali, Hematopinus suis. Kemudian kutu yang menyerang domba dan sapi, Bovicola ovis, ya, menggigit hewan ternak kambing dan domba. Nah, ini beberapa gambar yang saya sampaikan, ya. Pada gambar A ini adalah Bovicola ovis, ya, merupakan khusus kutu yang menyerang pada hewan domba. Kemudian ada Bovicola bovis pada sapi, ya. Pada gambar C ini pada anjing, ya, Heterodoxus spinninger, ya. Kemudian ada Linochnatus fituli, ya, kutu dengan kaki-kaki yang sangat panjang, ya, Linochnatus fituli ini pada sapi. Secara kasat mata bisa kita temukan, ya, pada area punggung. Kemudian Solenopotes capillatus pada sapi berbentuk relatif lebih lancip, ya, dan kepalanya sangat kecil sekali. Kemudian Melopagus ovinus ini pada domba, ya. Kutu dewasa, ya, secara umum berukuran relatif lebih kecil dibandingkan pinjal dan caplak, yaitu berukuran sekitar 0,4 sampai dengan 10 mm, ya. Kutu tidak bersayap, itu jelas, ya, tidak memiliki sayap dan bentuknya relatif pipih, ya, pipih secara dorsoventral. Jadi pipihnya adalah ke bawah, ya. Betina, ya, pada kutu betina ini menempelkan telurnya di area folikel rambut atau bulu, ya. Kalau pada Aves ini folikel bulu, sama dengan pada kutu manusia memang menyenangi area folikel rambut, ya. Telur kutu biasa kita sebut dengan nits, ya. Biasanya dalam satu tahun itu bisa terjadi 10 sampai 12 generasi, ya. Jadi ada 12 siklus, ya, dari mulai betina kemudian bertelur menghasilkan nimfa kemudian nimfa 1 2 3, kemudian menjadi dewasa kemudian kawin dan menjadi kutu. Itu satu siklus, maka dalam satu tahun bisa terjadi 10 sampai 12 generasi yang dihasilkan dari induk, gitu, ya. Luar biasa, gitu. Sangat masif sekali memang. Darah ini merupakan makanan yang sangat penting bagi kutu, kehidupan kutu, ya, untuk perkembangan dan kelangsungan hidup, terutama pada sucking lice atau kutu penghisap.
ya. Sementara kutu yang chewing lice ya, yang menggigit saja, mengunyah ya, ini dapat bertahan beberapa hari ya di dalam tubuh inang. Jadi memakan debris dari luruhan epitel kulit atau rambut inang ya, dapat bertahan hidup dengan memakan debris. Nah, pada hewan yang relatif kecil ya, inang-inang yang masih berukuran belum dewasa gitu ya, biasanya kutu-kutu ini tidak menimbulkan efek yang merugikan atau tidak menimbulkan efek kematian gitu ya. Tetapi justru pada inang yang besar ya, ya karena masa hidup inang juga panjang gitu ya, pertumbuhan kutu yang tadi sampai 10 dan 12 sampai 12 generasi kutu itu menyebabkan masivitas atau penyebaran yang luar biasa hebat pada inang yang lebih dewasa ya, bisa memiliki lebih dari 1 juta kutu katakan ya, bahkan di beberapa literatur bisa menyebutkan lebih dari 1 juta kutu. Tetapi inang tetap sehat saja gitu. Jadi memang kutu tidak menyebabkan kematian gitu ya. Karena memang sifatnya hidup di luar, hanya memang menyebabkan penurunan kualitas hidup atau gangguan dari hidup ya. Gangguannya bisa berupa apa? Misalnya anemia ya, karena kutu sucking lice itu dia menghisap darah. 1 juta kutu menghisap darah katakan 0,0001 mili gitu, tetapi dalam waktu bersamaan bisa menyebabkan penurunan jumlah sel darah yang cukup signifikan gitu ya, anemia, walaupun memang tidak menyebabkan kematian. Ya, kemudian dermatitis jelas ini merupakan dampak yang nyata sekali bisa dilihat dari manifestasi kutu pada hewan ya. Kemudian alergi, beberapa bisa menimbulkan alergi ya, kemudian rambut lontok atau alopecia, kebotakan, serta gangguan-gangguan lain bahkan bisa mengganggu dan merugikan industri peternakan. Contohnya karena anemia tadi, maka pertumbuhan dari hewan-hewan yang ditujukan misalnya untuk pertumbuhan daging atau berat badan maka pasti akan berkurang gitu ya, atau tidak mencapai maksimal. Jadi kerugiannya tidak menyebabkan hewan kematian, tetapi penurunan produktivitas ternak dan kualitas hidup ternak. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kutu pada peternakan sapi, ya. Kutu yang hidup pada sapi, ya, atau kutu yang biasanya menyerang sapi atau menginfeksi sapi adalah jenis betina. Kenapa? Karena dia bertujuan untuk meletakkan telurnya, gitu ya. Nah, kutu pada sapi ini beberapa sudah diidentifikasi. Yang paling sering adalah Bovicola bovis ya, sudah saya sebutkan di awal. Kemudian ada Linognathus fituli ya, long nose, kita bisa lihat strukturnya ini gambar B ya, hidungnya relatif panjang gitu ya, lancip, long nose cattlelose Linognathus fituli. Kemudian ada little blue ya, walaupun little blue tetapi ukurannya memang tidak terlalu besar ya, tetapi samalah dengan kutu-kutu lainnya. Solanopotes capillatus ya, kemudian ada short nose cattlelose ya, jadi bentuknya sama dengan secara struktur sama dengan long nose, hanya dia lebih lebar gitu ya, lebih bulat dibandingkan tubuh dari long nose ya, dan hidungnya juga relatif lebih pendek dibandingkan yang Linognathus fituli, yaitu Hematopinus erycesternus ya. Yang pertama Bovicola bovis. Ya, Bovicola bovis. Ini merupakan kutu penggigit ya pada sapi yang bersifat kosmopolit. Ya. Jadi satu-satunya spesies kutu pengunyah yang menyerang sapi. Ya, spesies ini bersifat parthenogenetik ya. Tetapi jantan kadang-kadang bisa kita lihat ya, utamanya si betina yang bisa kita amati atau kita koleksi dari sapi-sapi yang terserang kutu Bovicola bovis ini ya. Panjangnya cukup besar ya, sekitar 1,7 mm, artinya secara kasat mata bisa kita lihat. Betina ini akan menginfeksi atau menyerang sapi, tujuannya tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk meletakkan telur-telurnya ya. Seekor betina itu dapat bertelur ya, pada fase bertelur dia mampu bertelur 0,7 telur per hari ya. Artinya ya kurang lebih 1 telur per hari ya, dan bisa menetas itu 7 sampai 10 hari kemudian.
Setelah menetas dia akan menjadi nimfa, ya. Masing-masing nimfa ada 3 fase kan, nimfa 1, 2, 3, ya, instar 1, 2, 3, di mana masing-masing fase itu berkisar 5 sampai 7 hari ya, sehingga pada usia dewasa mencapai pada umur 10 minggu ya, kemudian melakukan kawin dan bertelur kembali dan begitu seterusnya ya. Area inang. Baik, ketika berbicara kutu, tentu setiap kutu akan memiliki preferensi. Ya, tadi sudah disampaikan di depan ada kutu yang hidup pada sapi, ada yang pada ekor, area ekor utamanya ya. Jadi area yang disukai oleh kutu ya untuk Bovicola bovis ini utamanya adalah area punggung. Jadi kita bisa mengkoleksi ya sapi yang terinfeksi Bovicola itu pada area punggung. Dia suka sekali. Jadi relatif lebih hangat kena sinar matahari ya. Kemudian mulai menyebar ke area bokong atau belakang gitu ya, sampai ke selangkangan ya, sampai ke belakang. Nah, ini kemudian pada manifestasi yang cukup berat ya, kutu bisa menyebar di seluruh area. Jadi tidak spesifik, tetapi biasanya investasi akan berawal dari daerah tersebut. Jadi bagian dorsal tubuh pada sapi ya. Kemudian pada investasi yang cukup parah ya, kutu dapat ditemukan bahkan pada area lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak atau mungkin kemudian area penis ya, atau gelambir atau telinga ya, karena sudah begitu menyebar luas ya investasi. Baik, ini ada video ya. Yang menggambarkan Bovicola bovis ya, dan nimfanya ini sangat masif sekali ya. Lihat kita ratusan mungkin ya, ratusan bahkan ribuan ya, ini nimfa yang sudah menetas bergerumbul di pangkal dari rambut sapi ya. Dan ini adalah female yang sedang berjalan di area folikel-folikel rambut ya, memakan debris-debris ya, kotoran, dan juga menghisap darah untuk kebutuhan perkembangan hidupnya. Yang kedua adalah longnose cattle louse ya, atau Linognathus fituli. Ini juga merupakan kutu yang kosmopolit ya, menyebar di seluruh penjuru dunia ya, berbagai negara, baik negara 4 musim ataupun negara tropis ya. Betina ya meletakkan telur 1 telur per hari, dan siklus hidupnya, satu siklus hidup itu selesai dalam waktu 21 hari ya. Sehingga untuk 1 tahun dia bisa menetas sampai 12 kali ya, cukup masif ya. Kita bisa lihat strukturnya, kaki-kakinya sangat jelas sekali, berbeda dengan Bovicola bovis yang lebih dominansi adalah area abdomen. Kalau pada longnose cattle louse atau Linognathus fituli ini, kaki-kakinya cukup terlihat jelas dan memegang folikel rambut sangat kuat, sehingga ketika terjadi pergesekan dia relatif lebih tidak mudah berpindah host gitu ya, karena dia memegang folikel rambutnya cukup kuat dengan kapitula yang sangat kuat dan kekar. Nah, ini ada gambar ya, bisa dilihat bahwa struktur atau ukuran dari jantan dengan betina berbeda, jelas lebih besar betina ya, karena berfungsi untuk menyimpan sel-sel telur. Kemudian kita bisa membedakan jantan betina selain dari ukuran adalah dari shape dari bagian posterior abdominalnya ya. Kalau pada jantan,
abdominalnya itu bagian posteriornya berbentuk relatif lebih lancip, sementara pada betina bulat, ya. Kemudian juga bisa kita lihat pada bentuk ya, sehingga pada jantan itu berbentuk seperti hati gitu ya. Sementara kalau betina oval shape-nya sangat bulat gitu ya. Nah, kutu ini sering sekali ditemukan atau dilaporkan pada sapi yang masih remaja. Ditemukannya banyak pada anak sapi dan sapi yang masih remaja. Kemudian pada sapi perah, jarang sekali ditemukan pada sapi pedaging, walaupun 1-2 laporan, tetapi relatif jarang ya. Kemudian lokasi preferensi dari kutu long nose ini ya, Lignonatus fituli ini, dia sangat suka sekali pada area gelambir. Ya, gelambir kemudian juga bahu. Ya, populasinya itu menurun ya, hanya dan terbatas hanya di daerah bahu. Jadi dia jarang sekali ditemukan pada area belakang, punggung dorsal atau ventral ya. Dia hanya ada di daerah bahu dan di daerah gelambir. Ya. Yang ketiga, ini adalah kutu Solenopotes capillatus yang merupakan kutu sapi kecil yang berwarna biru ya. Dan biasanya dikenal sebagai tubercle bearing louse ya di Australia ya, pada sapi-sapi perah. Juga ditemukan pada sapi jenis pedaging ya. Kutu ini merupakan kutu penghisap. Jadi dia menghisap darah sapi ya. Dan merupakan spesies yang tidak terlalu banyak moving atau berpindah, jadi immobile. Jadi ketika dia sudah menetap pada satu lokasi, dia akan cenderung menetap di sepanjang hidupnya ya. Distribusinya secara meluas ya di seluruh berbagai belahan bumi ya, baik negara tropis ataupun subtropis, tapi terutama terbatas pada daerah-daerah yang merupakan sentra peternakan domestik ya, jadi peternakan sapi pada suatu negara biasanya menjadi sentra adanya penyebaran kutu Solenopotes capillatus ini. Secara sistematika, biosistematika, ini merupakan klasifikasi dari Solenopotes capillatus ya, di mana kelas Insecta ya, termasuk ke dalam kelas Insecta. Kemudian ordonya Pteraptera ya, terkategori ke dalam karena dia sucking lice ya, Anoplura. Familinya Linonactidae dan genusnya Solenopotes, spesiesnya Solenopotes capillatus. Gejala klinis yang ditimbulkan dari gigitan Solenopotes capillatus ini tentu saja akan membuat iritasi ya, kemudian gangguan ya pada hewan karena merasa digigit dia akan gelisah ya. Kemudian dalam jumlah yang cukup berat ya, efek dari darah yang dihisap itu akan menurunkan produktivitas ya. Kalau pada susu sapi tentu akan pada sapi perah ya tentu akan menurunkan produktivitas susu. Sementara kalau pada sapi pedaging itu bisa menurunkan bobot badan. Ya. Karena darah yang dihisap cukup banyak mengakibatkan anemia, maka pasti akan mengganggu sistem homeostatis dan produktif fisiologi tubuh dari hewan. Lamanya tahap kehidupan dari Solenopotes capillatus ini ya, itu pada yang belum dewasa dan pre-oviposisi sampai dengan dia menetas ya, itu ditentukan dari berapa banyaknya jumlah Solenopotes capillatus per individu sapi ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 5 ya, maka relatif infeksi ringan ya. Jika lebih dari 5, kita bisa bayangkan satu ekor betina bisa meletakkan 100 sampai 200 ya, maka manifestasinya sedang. Dan jika lebih dari 30 ekor per individu ya, 30 ekor betina ya menginfeksi satu ekor individu, nah ini bisa menyebabkan infeksi berat. Nah kemudian lamanya durasi dari mulai telur kemudian sampai dengan nimfa ya, ini kurang lebih sama dengan Bovicola bovis dan Lignonatus capitulita sebelumnya ya, kurang lebih sekitar 21 hari.
secara total, ya. Nah, ini yang saya sampaikan dari pre-oviposisi ya, pada saat betina bertelur kemudian meletakkan telurnya pada folikel rambut ya. Kemudian dalam waktu 11 sampai 13 hari atau 2 minggu dia akan menetas menjadi instar 1 dan instar kedua pada hari ketiga berikutnya sampai hari ke-6 ya. Sehingga totalnya sekitar 3 sampai 4 minggu ya, dari telur menjadi telur kembali ya. Dan di sini bisa kita lihat ukuran dari berbagai fase kehidupan ya. Kita bisa lihat telur berukuran 0,7 ya milimeter, kemudian instar pertama relatif lebih kecil 0,69, instar kedua 0,82, lalu menjadi instar ketiga setelah molting ya semuanya itu menjadi sekitar 1 mili, lalu menjadi betina dewasa 1,5 mili dan ukuran pejantan kurang lebih 1,08 milimeter. Yang keempat, Hematopinus suis ya, sesuai namanya ini merupakan kutu pada hewan babi. Ya. Merupakan kutu yang cukup besar ya, anggota terbesar dari ordo kutu Anoplura ya. Dan merupakan kutu penghisap ya, menyerang sebenarnya tidak spesifik hanya babi ya, tapi paling sering ditemukan pada hewan babi ya. Dia bisa menyerang berbagai jenis mamalia, tetapi host spesifiknya adalah babi ya. Hematopinus suis ini ditemukan pada seluruh bagian permukaan kulit babi ya. Kemudian dia bisa menggigit dan menghisap darah itu beberapa kali dalam sehari ya. Cukup masif dia menghisap darah dari tubuh inangnya. Ya, ini pada fase instar sampai dengan dewasa. Sehingga apa? Dampaknya tentu anemia ya pada babi yang diinfeksi oleh Hematopinus suis. Klasifikasinya adalah kelasnya Insecta sama, kemudian ordonya Pteraptera ya. Subordonya adalah Anoplura, kemudian genusnya Hematopinus dan spesiesnya Hematopinus suis. Ya. Kutu ini memiliki khas cakar ya yang cukup besar sekali sehingga dia merobek area kulit ya, itu sangat cukup besar sekali gitu dampaknya. Mencekram rambut-rambut babi yang sangat halus, rambut babi relatif lebih halus ya, dan dia mampu juga berjalan di seluruh permukaan kulit babi yang relatif lebih licin dibandingkan dengan kulit sapi ataupun domba gitu ya. Ukurannya relatif besar ya, 5 sampai 6 mm. Cukup besar ya. Ini memiliki kepala yang panjang ya, sempit dan area mulut juga panjang yang fungsinya untuk memudahkan menghisap darah. Dan ini beberapa artikel menyebutkan bahwa Hematopinus suis ini merupakan satu-satunya kutu yang dapat ditemukan pada babi. Hematopinus suis itu adalah bentuk atau parasit yang permanen. Ya, artinya dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam satu inang. Itu dalam hal ini babi. Dia tidak, pada saat dia menetap pada babi maka seumur hidupnya dia akan menetap pada babi, berkembang biak di tubuh yang host yang sama ya, sampai kemudian betina menginfeksi atau menulari babi yang lainnya akibat gesekan karena bulu babi atau rambut babi relatif lebih pendek gitu ya, sehingga memudahkan terjadinya perpindahan inang. Nah, pada saat dia sudah menghisap satu inang, dia akan terus-menerus ada di tubuh inang tersebut ya. Satu siklus hidup dari Hematopinus suis ini secara utuh itu sekitar 5 minggu ya. Bersifat hemimetabolus ya, di mana ada 3 tahap instar sama dengan kutu-kutu sebelumnya yang telah saya jelaskan ya. Dan biasanya preferensi lokasi area tubuh babi yang disukai oleh Hematopinus suis adalah di daerah dekat dengan kepala gitu ya. Karena di situ lebih banyak kelenjar lemak ya, dan kemudian
pembuluh kapilernya juga cukup masif daerah situ, dan sehingga dia mudah sekali untuk mendapatkan darah perifer. Setelah 10 hari, kutu menjadi dewasa secara seksual ya, dan siap untuk memulai siklus hidup berikutnya sampai dengan bertelur nimfa 1, 2, 3 dan dewasa kembali. Ya. Nimfa atau instar dari Hematopenis suis ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam dan di sekitar area kepala babi, khususnya di area telinga. Ya, jadi area daerah leher, daerah telinga ini adalah area yang jarang sekali bersentuhan satu dengan lainnya. Beda dengan tubuh badan ya. Area badan itu cenderung pada peternakan babi itu saling bergesekan antara badan babi yang satu dengan yang lain. Tapi kalau area telinga ini jarang sekali. Sehingga mereka bersifat permanen berada di situ. Kalaupun misalnya terjadi penularan secara horizontal terhadap babi lainnya ya melalui pergesekan kulit di luar area telinga gitu ya. Nah, saat dewasa mereka baru akan berpindah ke area tubuh lainnya ya di daerah perut dan ini yang memungkinkan dia berpindah ke individu lain gitu ya. Akibat dari frekuensi makan yang sangat sering ya 3 sampai 5 kali bahkan ya beberapa kali dalam sehari, artinya lokasi tempat dia menghisap darah itu akan berpindah sehingga pada babi-babi yang mengalami infestasi dari Hematopenis suis ini maka terjadilah perdarahan secara meluas pada area lokasi di mana tempat kutu tersebut berada. Jadi kelihatan sekali kulitnya iritasi gitu ya. Nah, kemudian efek gigitan yang sangat masif dari kutu itu menyebabkan rasa gatal. Maka babi akan menggesekkan area yang gatal tadi ke kandang ya atau area yang cukup kasar dan mengakibatkan iritasi menjadi lebih luas. Ya. Nah, pada saat terjadi iritasi yang lebih luas, sangat memungkinkan sekali terjadinya infeksi pada kulit, ya infeksi sekunder disebabkan oleh bakteri, jamur dan yang lainnya, gitu ya. Jadi kelihatan sekali kulitnya tidak halus, tidak bersih, ya ada bintik-bintik inflamasi akibat dari iritasi gigitan dari kutu. Selain dari kutunya tadi sendiri, Hematopenis suis yang berukuran 5 mili itu cukup besar sekali, ya. Baik, saya rasa ini adalah penjelasan saya tentang beberapa ektoparasit kutu yang menyerang pada hewan, ya terutama hewan ternak. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.